Pak Burhan yang tinggal persis di pinggir sungai itu, udah pasti dong ngerasa was-was dia. Ngerasa terancam nih, takutnya rumahnya kerendam banjir. Kedua, takut sama jasad-jasad yang ada di luar sana. Karena nggak berhenti-berhenti gedor pintu. Semakin deket, semakin kelihatan jelas. Sambil jalan, sosok perempuan itu nunjuk begini. Ya, assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gua Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang nonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki, dan selalu dimudahkan urusan-urusannya, dan selalu dilindungi dari segala mara bahaya di dunia ini. Kita masuk ke part 2 dari cerita Saronge. Dimana di part sebelumnya kalian semua udah tahu, bagi yang ngikutin, kalau Saronge ini menceritakan tentang seseorang yang bernama Pak Burhan. Di mana Pak Burhan ini mempunyai istri yang bernama Bu Marni dan mempunyai anak yang bernama Kanza. Nah, pada suatu hari, rumah mereka bertiga ini dilanda badai. Badai hujan, petir, angin, dar. Dihantam itu rumah. Dan sungai Saronge. Jadi Saronge itu sungai ya. Sungai Saronge yang persis ada di depan rumah mereka bertiga ini meluap karena badai hujan itu. Dan pelan-pelan luapan air dari sungai itu mulai membanjiri rumahnya Pak Burhan. Mau gak mau, mereka mesti keluar dari rumah itu sebelum rumahnya habis sama badai. Tapi yang jadi pertanyaan, gimana caranya mereka keluar dari rumah itu kalau pintu depan, satu-satunya pintu buat keluar, itu dihadang sama 2 jasad. Singkat cerita, sampai akhirnya mereka bisa keluar nih. Tapi bukan berarti masalah selesai. Sekarang Pak Burhan kehilangan jejak istri sama anaknya. Dia nggak tahu di mana mereka. Akhirnya Pak Burhan coba buat nyari kemana keluarganya itu pergi. Sampai akhirnya dia ini malah tiba di sebuah tempat yang dia nggak pernah duga sebelumnya. Nah, sana gimana ceritanya? Tonton video ini terus, nggak usah lama-lama lagi dah, kita mah langsung aja ya. Mode horor aktif. Di situ Pak Burhan kayak mati langkah. Dia cuma diem aja sambil mikirin jalan mana nih yang mau dia laluin. Karena di sebelah kanan dia itu adalah sungai yang aliran airnya itu deras banget. Kalau dia nyebur ke sungai itu, otomatis dia bakal mati tuh ke bawah arus. Boro-boro mau berenang. Sementara di sebelah kiri nggak ada apa-apaan, cuma ada tumpukan tanah doang. Jalan satu-satunya adalah Pak Burhan ini mesti balik ke belakang. Balik badan dan coba buat nerobos puluhan mayat-mayat itu. Nggak pakai pikir lama-lama lagi. Dia langsung balik badan tuh ke arah belakang dan lari tuh sekuat tenaga. Semakin dia lari, semakin dia mendekati jasad-jasad itu. Dan dengan jarak kurang lebih 50 meter, bau amis itu, bau anyir, mulai kecium lagi. Sontak Pak Burhan mulai ngerasa mual lagi tuh. Kan dadanya panas, sesek, gara-gara bau bangke itu. Tapi dia gak peduli. Meskipun dia udah ngos-ngosan, nyium bau bangke yang kacau, dia tetap lari tuh. Demi nyelamatin keluarganya. Sekarang udah mulai kelihatan jelas tuh jasad-jasadnya. Semuanya berbalut kain putih, mukanya hitam gosong. Pak Burhan terus lari tuh, terobos jasad-jasad itu. Dia buka jalur tuh kayak belah lautan. Lautan jasad-jasad hidup itu. Tapi saking paniknya dia lari, sewaktu buka ngebelah lautan jasad itu, dia sempat jatuh nih kan. Blak! Sampai ngebentur salah satu jasad yang ada di depan dia. Refleks dia sentuh, dia tarik tuh tangan salah satu mayat tersebut. Dan seketika, stret, kulit sama daging yang ngelupas. Langsung dia, lempar lah. Karena gimana, jijik banget gitu megang gituan. Pak Burhan terus bangkit lagi nih. Coba buat nerusin pelariannya dia. Walaupun dia udah takut banget tuh. Kulit udah luka sana sini. Tapi justru itulah yang mendorong dia supaya terus lari. Sekarang dia mesti fokus nih buat nyari di mana istri dan anaknya itu. Pak Burhan terus lari tuh sampai dia ngerasa kalau puluhan jasad-jasad hidup itu udah nggak ngikutin dia lagi, udah nggak ngejar dia lagi. Disitulah dia baru melambat. Pak Burhan berhenti nih di sebuah persimpangan jalan buat sekedar ngatur nafas. Dan pas dia lagi istirahat kayak gitu, tiba-tiba ada suara. Tolong! Tolong!
Pak Burhan langsung waspada dong. Sambil bertanya-tanya, siapa itu? Minta-minta tolong. Malam itu hujan makin deras, angin berhembus kencang. Pak Burhan masih ada tuh di jalan setapak. Berusaha buat nyari anak sama istrinya. Juga berusaha buat makin menjauh dari makhluk-makhluk itu. Suara orang yang lagi minta tolong itu kadang kedengeran jelas, kadang juga samar-samar. Karena apa? Karena berbaur sama suara air hujan. Pelan-pelan Pak Burhan mutusin nih buat nyari dari mana sumber suara orang yang lagi teriak-teriak itu. Dan kali ini suaranya kedengeran lagi dari arah depan. Langsung aja tuh Pak Burhan maju jalan tuh pelan-pelan. Berusaha buat ngedeketin sumber suara itu. Tapi selang beberapa detik suara tolong kedengeran lagi. Cuma kali ini dari arah belakang. Gak lama muncul lagi suara tolong itu. Sekarang dari arah kanan. Terus muncul lagi dari kiri. Ngebuat Pak Burhan ini bingung. Kemana dia harus pergi nih? Soalnya suaranya pindah-pindah. Makin lama suara-suara minta tolong itu yang tadinya hanya kedengeran cuma dari satu orang. Sekarang malah jadi banyak dan bebarengan. Kedengeran dari seluruh penjuru. Kayak dikelilingin sama orang-orang minta tolong. Pak Burhan cuma bisa merhatiin sekeliling tuh. Sambil berharap dia ini bisa ngelihat ada yang janggal gitu lah. Sambil dalam hati dia bertanya-tanya nih, ya Allah, apa ini ya? Semakin berjalannya waktu, udara makin dingin. Dan Pak Burhan udah mulai menggigil. Suara-suara minta tolong itu masih aja saut-saut. Dan di situ Pak Burhan ngambil kesimpulan kalau itu udah pasti bukan dari manusia. Itu dari makhluk-makhluk gaib yang emang sengaja pengen nyesatin dia. Akhirnya Pak Burhan ngelanjutin lagi tuh perjalanan dia buat nyari anak sama istrinya. Dia cuekin lah suara-suara itu. Nah, di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba Pak Burhan ini ketemu sama satu pohon yang gak tahu kenapa. Ini pohon menarik perhatiannya dia. Akhirnya dia berhenti sebentar tuh. Dia nengok ke atas pohon itu. Nengok begini kan. Dah, dan di situ dia kaget. Karena ternyata di dahan-dahan pohon itu udah kegantung jasad-jasad yang lehernya itu diikat sama tali. Dan itu jumlahnya mungkin udah puluhan. Terus yang lebih ngagetin lagi, ternyata suara yang dari tadi minta-minta tolong itu asalnya dari atas pohon itu. Dan itu banyak banget bro, beneran. Di situ kakinya Pak Burhan langsung lemes. Lemes gemeteran. Dia terpaku ngelihat pemandangan itu. Dan yang dia notice adalah di antara jasad-jasad dan teriak minta tolong itu, ada beberapa mayat yang kayak berbisik atau meracau itu kayak nggak tahu ngomong apa. Sampai akhirnya Pak Burhan sadar dan dia ngelanjutin perjalanan. Dia paksain tuh kakinya dia yang udah lemes, udah geter buat ngelangkah. Dia bodo amat lah sama makhluk-makhluk di atas pohon itu. Dia jalan pelan-pelan tuh kan, ngejauh dari pohon itu. Sampai akhirnya dari belakang dia ini ngedenger suara. Bener aja, pas Pak Burhan nengok ke belakang, di situ dia ngelihat kalau tadi jasad-jasad yang pada ngegantung di atas pohon sekarang udah pada jatuh ke tanah. Dan gak cuma itu, jasad-jasad ini pelan-pelan bangkit dan mulai tuh pelan-pelan jalan ke arah Pak Burhan. Dalam hati lagi-lagi Pak Burhan bilang, ya Allah, ini apa sih? Di situasi kayak gitu, Pak Burhan cuma bisa berdoa dan minta perlindungan. Berharap kalau ini semua cuma mimpi. Dan semoga dia ini cepet-cepet bangun gitu loh. Tapi ternyata enggak. Karena mayat-mayat hidup itu terus bergerak pelan-pelan ngedeketin dia. Di situ Pak Burhan ini cuma pengen pingsan. Supaya dia gak perlulah ngerasain kengerian kayak gini. Lalu dengan sisa tenaga, karena gak pingsan-pingsan ya. Pengennya pingsan tapi malah gak pingsan-pingsan. Dengan sisa kekuatan yang dia punya, dia coba buat lari dari kerumunan makhluk-makhluk gak jelas itu. Yang semakin lama jaraknya semakin dekat. Dia paksain tuh, padahal kaki tuh berasa udah kayak mau copot. Tapi dia mesti tetap gerak tuh. Dia mesti tetap jalan sambil dalam hati terus tuh baca doa sama ayat-ayat Al-Quran. Beberapa langkah dia lari. Dia tengoklah tuh ke belakang. Berharap itu makhluk-makhluk udah pada pergi. Tapi ternyata dia salah. Karena makhluk-makhluk itu pelan tapi pasti masih ngikutin. Makin cepet tuh Pak Burhan lari. Dia susurin tuh sekarang jalan setapak yang udah ditumbuhin sama rumput-rumputan liar sama ilalang. Dan disinilah
Makhluk-makhluk itu berhenti ngikutin dan mereka hilang gak tahu kemana. Sempat lega di situ, tapi cuma sebentar karena mendadak perasaan dia gak enak. Semakin dia jalan menyusuri jalan setapak yang dipenuhi sama rumput liar dan ilalang itu, semakin lebat dan tinggi pula itu ilalang. Tapi itu gak ngebuat dia buat berhenti. Terus tuh dia susurin sampai-sampai tanah basah yang dari tadi dia injek udah gak kelihatan lagi. Dan sekarang dia cuma nginjek rumput-rumput liar. Sampai akhirnya Pak Burhan mendadak berhenti. Karena di depan dia udah gak lihat lagi ada jalan. Yang dia lihat adalah jurang dalam banget. Dan kalau aja tadi dia sampai telat berhenti, wassalam. Pak Burhan cuma diam di situ, mikir kan apa yang mesti dilakuin sekarang. Secara kalau dia nerusin langkah, kemungkinan besar dia bakal jatuh dan mati. Sedangkan kalau putar balik, dia akan berhadapan lagi sama makhluk-makhluk itu. Lumayan lama tuh Pak Burhan berhenti mikir, diam di pinggir jurang itu. Dan untungnya nih hujan yang tadinya deres sekarang udah reda, tinggal gerimis aja tuh. Walaupun tetap udara masih dingin banget. Pak Burhan terus perhatiin dasar jurang itu dan gak lama kemudian muncul kabut dari bawah sana. Kabut itu pelan-pelan naik ke atas sampai Pak Burhan ini gak bisa lihat lagi ada apa di bawah sana. Gak butuh waktu lama buat kabut itu akhirnya menyelimuti Pak Burhan. Tapi ternyata itu cuma sebentar. Karena kabut tiba-tiba menyingsing dan nyisain kabut tipis. Samar-samar Pak Burhan bisa ngeliat lagi ke dasar jurang itu. Dan gak tahu ya apa ini cuma imajinasi dia jatuh gimana. Tapi di dasar jurang itu dia ini kayak ngeliat seorang perempuan yang lagi ngegendong anak kecil. Tapi ini bukan pemandangan yang indah gitu. Karena sosok perempuan ini itu lagi diseret sama dua makhluk yang serem banget. Dan samar-samar Pak Burhan ngedenger kalau perempuan ini teriak-teriak minta tolong. Suaranya kedengeran menggema di dasar jurang itu. Dan juga kedengeran suara bayi yang digendongnya itu gak berhenti-berhenti nangis. Pak Burhan gak bisa mastiin siapa sebenarnya sosok perempuan ini karena jaraknya lumayan jauh. Dan ketutupan sama gelap dan kabut. Apalagi mastiin siapa yang digendongnya itu. Entah ini perempuan istrinya atau bukan. Gak ada yang tahu. Dia terus tungguin tuh kan. Karena kabut pelan-pelan udah mulai ngebuka. Ngasih lihat apa yang ditutupin di dasar jurang itu. Sampai akhirnya kabutnya menghilang. Dan Pak Burhan ngeliat jelas siapa perempuan yang ada di dasar jurang itu. Mirip banget sama istrinya. Sontak Pak Burhan tarik nafas dalam-dalam. Dan dia panggil lah dari atas itu kan. Marni! 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 3 kali dipanggil. Tapi gak ada sautan dari mereka. Dan sepertinya mereka ini gak denger. Makin takutlah Pak Burhan nih. Karena dia ngelihat perempuan itu yang mirip sama sosok istrinya. Itu masih ditarik sama 2 sosok menyeramkan itu. Dan sosok yang mirip istrinya itu masih aja teriak-teriak minta tolong karena kesakitan. Tapi 2 makhluk itu gak peduli. Dia terus seret perempuan ini di antara batu-batu kecil yang tajam-tajam yang bakal ngelukain kulit. Makin lama karena seretan itu ngebuat bener kan badannya si perempuan ini luka-luka dan mulai ngeluarin darah tuh, ngelinggalin jejak darah. Di situ Pak Burhan udah pengen banget turun ke jurang itu buat nyelamatin perempuan yang mirip istrinya itu. Tapi dipikir-pikir gimana caranya dia bisa turun ke dasar jurang itu hidup-hidup. Yang ada dia malah sampai ke dasar jurang itu dalam keadaan Pak Burhan cuma bisa teriak-teriak tuh, Marni, Marni, teriak-teriak sambil nangis-nangis berharap perempuan ini dengar. Karena dia gak bisa nolongin gitu loh. Nyalinya belum cukup dan skillnya gak ada buat nurunin tebing atau jurang seterjal itu. Makhluk-makhluk itu terus saja nyeret perempuan itu sampai masuk ke dalam semak-semak belukar dan rimbunan pepohonan. Sampai suara dia teriak-teriak minta tolong itu pelan-pelan mulai gak kedengeran. Pak Burhan belum menyerah. Dia masih coba buat terus cari gimana caranya nurunin tebing itu dengan selamat. Tujuannya gak lain dan gak bukan adalah buat nyelamatin sosok perempuan itu yang bisa jadi itu emang beneran istrinya. Mulailah dia melipir ke pinggir jurang itu kan buat nyari jalan turun yang bisa dilewatin. Tapi sayangnya udah nyari kesana kemari dia gak nemuin. Di situ udah positif.
Satu-satunya cara buat sampai ke dasar jurang adalah emang mesti ngelewatin tebing yang curam itu. Cuma ya tadi, kalau dia sampai gagal, resikonya adalah... Tapi di sisi lain Pak Burhan sadar kalau dia ini gak bisa diem aja. Sementara istri sama anaknya lagi dalam keadaan bahaya. Mereka bener-bener butuh buat diselamatin. Akhirnya Pak Burhan coba buat nenangin dirinya dulu nih. Tenang. Sampai akhirnya dia mulailah nih ngeberanin diri buat nurunin tebing yang terjal itu. Dan seperti dugaan, tebingnya itu bener-bener licin. Karena dari tadi diguyur air hujan. Pelan-pelan Pak Burhan ngerangkak tuh kan kayak gini. Turun gitu, mindahin kaki dari batu yang satu ke batu yang lain. Sempet tuh dia beberapa kali kayak kepleset gitu kan, karena saking licinnya. Cuma untung tangannya masih bisa megang ke batu-batu kecil tuh yang nempel sama dinding tebing. Nahan dia supaya gak jatuh ke bawah. Sampai akhirnya ketika lagi nurunin tebing itu dengan susah payah, dia slip lagi. Dan lagi-lagi dia masih bisa diselamatin sama tangannya yang megang batu itu. Tapi masalahnya sekarang adalah pijakannya hilang. Cuma butuh waktu dan itu gak lama sampai tangannya itu mulai pegel. Dan dia pasti meluncur bebas tuh ke bawah. Di situ Pak Burhan doa aja dalam hati kan, ya Allah tolong, ya Allah tolong. Dan bener aja, gak lama kemudian tangannya gak kuat lagi megang batu itu, genggamannya lepas dan dia terjun bebas tuh ke bawah. Pak Burhan meluncur di situ dan di situ dia udah pasrah total. Karena gak mungkin dia bisa ngelawan gravitasi bumi. Udah pasti 99% almarhum ini mah. Dan di tengah-tengah udara itu dia kebayang nih. Muka istrinya, muka anaknya tuh si Kanza. Sampai akhirnya Pak Burhan ngerasa kalau badannya itu kebentur sama pohon yang tumbuh di dinding tebing jurang. Terus dia ngebentur tanah yang ada di bawahnya. Sempet dia buka mata sedikit gini kan. Dan di situ samar-samar yang dia lihat adalah kalau dia udah ada di dasar jurang, masih bernafas, tapi pelan-pelan pandangannya mulai kabur dan dia pingsan. Nggak tahu apa yang terjadi sama dia selanjutnya. Nggak tahu jam berapa, entah itu masih malam atau pagi buta. Pada akhirnya Pak Burhan sadar. Pelan-pelan dia buka mata tuh. Dan yang pertama kali dia rasain adalah kepalanya itu sakit bukan main. Dan badannya itu udah kayak habis berantem sama King Kong. Sakit semua. Tapi yang dia paling sadari adalah dia masih hidup. Nggak tahu tuh gimana ceritanya, dia sendiri pun nggak percaya. Mungkin pohon itu tadi yang udah selamatin dia. Waktu itu Pak Burhan lihat ke sekeliling. Itu masih gelap gulita, gerimis masih turun. Yang bisa dia lihat itu cuma siluet pohon dan tebing yang baru aja dia turunin tadi. Di situ Pak Burhan masih kelayangan tuh kan. Masih bingung sama apa yang sebenarnya udah terjadi. Dia coba inget-inget tuh kejadian apa ya yang bisa ngebawa dia sampai di situ. Sampai akhirnya muncul lagi tuh di kepala dia. Gimana awal dari semua ini? Mulai dari rumahnya tuh yang kena banjir. Kena luapan dari sungai Saronge. Terus dikejar sama puluhan mayat-mayat hidup. Dan semua itu karena ulah istrinya, Bu Marni, yang berniat bersekutu sama iblis cuma demi uang. Dan Pak Burhan juga keinget sama dua sosok yang nyeret perempuan mirip istrinya itu. Dan dia sempat bingung nih, kok tadi dia bisa ngeliat jelas sosok perempuan dan anak yang digendongnya itu. Padahal dasar jurang itu kalau dipikir-pikir gelapnya bukan main. Apa jangan-jangan itu cuma permainan dari makhluk-makhluk gaib tersebut? Cuma ilusi. Nginget-nginget kejadian itu ngebuat hatinya Pak Burhan ini ngerasa sakit. Dan rasa takut itu mulai datang lagi. Dia udah gak tahu lagi tuh mau ngapain dan mau kemana. Akhirnya dia cuma bisa nangis aja tuh. Sambil gini kan, doakin kepala ke atas langit. Ada beberapa menit dia kayak gitu, sampai akhirnya dia bisa nenangin diri, bisa ngendalin lagi emosinya. Dalam hati dia bilang, saya harus bangkit dan keluar dari lembah ini. Saya harus temui istri dan anak saya. Pak Burhan terus nyoba nih buat berdiri. Tapi dia jatuh lagi karena kakinya terlalu sakit. Buat dipaksa bangkit, dia coba sekali lagi nih. Buat berdiri, jatuh lagi. Dia coba lagi nih buat yang ketiga kalinya.
Dan pergelangan kakinya yang kayaknya cedera gak kuat buat nopang badannya dia sampai akhirnya dia jatuh lagi. Tapi Pak Burhan disitu gak nyerah. Kalau berdiri gak bisa, terpaksa dia harus menyeret badannya buat bergerak dari titik itu. Dia seret lah tuh pantatnya ke arah satu pohon. Dengan susah payah tuh. Sambil nahan rasa sakit yang luar biasa tuh di pergelangan kakinya. Sampai akhirnya dia bisa nyender di pohon itu. Nah sambil nyender kayak gitu kan, Pak Burhan coba pegang tuh pergelangan kakinya dia. Dan dia ngerasain kayak ada yang nonjol dan geser. Bukan mata kakinya dia. Kayaknya pergelangan dia ini patah gara-gara jatuh tadi. Pak Burhan ngelihat tuh sekelilingan. Perhatiin keliling. Yang dia lihat cuma ada tebing, batu-batuan, semak belukar, sama pohon-pohon yang samar-samar di kegelapan. Di situ dia nggak tahu lagi mau ngapain. Udah pasrah. Dan ada masalah lain nih. Bajunya yang dari tadi basah. Mulai ngebuat dia kedinginan, bukan main sampai menggigil. Khawatirnya adalah kalau terlalu lama di keadaan kayak gitu, dia bisa mati kedinginan. Kalau istilahnya di gunung itu kita kenal dengan hipotermia. Dan bener aja. Makin lama Pak Burhan makin menggigil. Dia ngerasa kayak meriang gitu. Dan kondisi ini makin diperparah. Karena dari tadi ini dia belum makan atau minum apa-apa. Nah, di dalam situasi kayak gitu, lagi coba bertahan hidup nih, melawan dingin. Sama meriangnya dia, tiba-tiba dari balik semak-semak, di antara pepohonan dan rerumputan yang tinggi, Pak Burhan kayak ngelihat ada satu sosok tinggi besar, matanya merah, cuma ngeliatin. Di situ Pak Burhan mikirnya, wah ini pasti halusinasi nih, gara-gara aku demam. Tapi gak cuma sosok itu yang Pak Burhan lihat. Dari samping kuping kirinya dia kayak ngedenger ada orang yang berbisik. Suaranya itu kayak lirih dan parau gitu, serak. Dia bilang gini, kalau kamu mau ketemu sama istri dan anakmu, ikut aku. gerimis masih aja turun tuh. Sementara sakit di kakinya Pak Burhan masih belum hilang-hilang juga. Ya gimana mau hilang gitu, diobatin aja enggak. Atau lebih tepatnya nggak tahu nih gimana cara ngobatinnya. Cuma sendirian dia tuh di lembah gelap itu. Menggigil tuh kedinginan kan, ditambah meriang. Sambil menggigil itu dia sempat meracau gitu kan. Di mana ini? Di mana istri sama anakku? Terus dia menggigil tuh dan udah ikhlas aja itu kalau dia emang mesti mati di situ. Dan di saat yang bersamaan, sosok hitam besar matanya merah di balik semak-semak pohon-pohon itu masih terus ngeliatin. Lalu suara itu kedengeran lagi. Ikuti aku. Mau ikut gimana? Kaki udah gak bisa dipakai jalan. Badan udah bener-bener kedinginan. Gimana caranya dia bisa jalan terus ngikutin suara itu? Sampai akhirnya datang nih seseorang. Gak tahu dari mana, tahu-tahu udah ada di depannya Pak Burhan. Samar-samar tuh Pak Burhan ngeliat kan, karena efek kurang cahaya. Dianya juga lagi begitu kondisinya kan. Sosok ini ngedeketin Pak Burhan. Dan dia lagi-lagi ngebisikin kata-kata itu. Ikuti aku. Terus sosok itu nyentuh dahinya Pak Burhan diginiin. Pakai tangannya tuh yang pucet banget dan dingin banget. Kayak disentuh sama es. Lalu sosok itu megang tangannya Pak Burhan kayak gini. Ngajak dia buat ayo berdiri. Pergi dari lembah itu. Dan yang lebih anehnya lagi, kakinya dia yang tadi cedera gara-gara jatuh dari tebing, sekarang udah gak berasa sakit. Bahkan demam dan menggigil yang dia alamin hilang gitu aja. Tapi dia masih gak yakin apakah ini nyata atau gimana, atau orang ini cuma halusinasi aja. Sementara orang ini masih terus nuntun Pak Burhan gak tahu mau kemana. Sambil lagi-lagi berbisik tuh, kalau kamu mau selamat, terus ikuti saya, jangan berhenti. Pak Burhan ya cuma diem aja tuh. Dia pasrah lah, ngikut aja tuh kemana sih orang ini nuntun dia. Sementara keadaan masih gelap, pohon-pohon masih kelihatan siluetnya doang. Gerimis masih turun, tapi untungnya dia masih ngedenger suara serangga. Pak Burhan dan sosok misterius itu terus jalan, nyusurin jalan setapak yang udah ketutupan tuh sama kabut. Terus mereka berdua jalan sampai akhirnya
Dari kejauhan Pak Burhan ini ngelihat kayak ada gerbang buat masuk ke sebuah perkampungan. Dalam hati sebenarnya Pak Burhan ini mau nanya, ini mau kemana saya dibawa gitu kan, mau nanya. Cuma dia nggak jadi ungkapin itu, nggak jadi nanya. Semakin lama Pak Burhan semakin ngedeketin gerbang aneh itu. Kenapa aneh? Karena di tahun kayak gitu gerbangnya itu kelihatan kayak gerbang tua, gerbang model-model jadul, kayak gerbang di film-film kerajaan zaman dulu. Sosok itu terus nyuruh Pak Burhan buat buru-buru ngelanjutin perjalanan. Dan ya Pak Burhan gak bisa tuh ngebantah apa-apa, dia cuma bisa nurut aja. Singkat cerita, setelah mereka akhirnya ngelewatin gerbang itu, mereka tiba di sebuah tempat yang benar-benar asing, kayak sebuah perkampungan. Dan yang lebih anehnya lagi, di dalam perkampungan itu terang, kayak siang. Padahal sebelum masuk ke gerbang itu, Pak Burhan inget banget kalau itu masih malam, masih gelap. Tapi nggak tahu kenapa di perkampungan ini tuh siang, ada mataharinya. Cuma mataharinya itu nggak kerasa panas menyengat, malah sebaliknya tuh, kerasanya tuh dingin dan lembab. Nggak cuma kampung itu aja yang aneh, orang-orang yang tinggal di situ pun kelihatan aneh, nggak kayak manusia-manusia pada umumnya. Sambil terus jalan, Pak Burhan ngeliat tuh ke setiap sudut perkampungan itu. Dia lihat kalau penduduk-penduduk itu lagi ngelakuin aktivitas-aktivitas masing-masing. Cuma orang-orang yang ada di situ itu tatapannya kosong. Jadi ibaratnya nyangkul nih, kosong aja tatapannya. Dan mereka kayak nggak ngelihat keberadaannya Pak Burhan. Terus rumah-rumah di kampung itu juga kelihatan aneh. Kelihatannya sama semua, tapi nggak kayak rumah-rumah manusia pada umumnya. Pak Burhan yang kepalanya masih puyeng gitu ya, nyoba buat memproses semua kejanggalan ini. Dia tegesin lagi rumah-rumah itu kan, perhatiin sama dia. Disitulah dia baru sadar kalau rumah-rumah itu dibangun dari badan-badan manusia. Dan yang lebih bikin merinding lagi adalah ketika Pak Burhan ngeliat ke tempat dia nginjekin kaki, ternyata yang dia injek itu bukan tanah, tapi oke teman-teman, itulah part 2 dari cerita Saronge dari Vali Wah. Jadi pertanyaan sekarang adalah, masuk ke perkampungan apa Pak Burhan ini? Apakah benar dia bakal diselamatin atau gimana? Atau malah dia bakal ketemu sama istri dan anaknya di situ? Tapi kok kondisi perkampungan ini sangat aneh. Kayak gimana kelanjutannya? Tonton di part selanjutnya. Oke, sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan part selanjutnya dari cerita ini. Sampai ketemu di part selanjutnya.